Shalom saudara, kita masuk sekarang Wahyu bab 9. Ya, sebelum kita melihat bab ini, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda di mana kita berada dalam kitab Wahyu. Kita berada di bab 9 sekarang, dan saya boleh katakan bahawa bab 8 dan 9, kedua-dua bab ini sangat berkait rapat. Bab 8 yang sebelum ini memulakan siri penghakiman tujuh sangkakala. Dan siri penghakiman ini datang selepas siri penghakiman tujuh meterai yang bermula dalam bab 6. Bab 8 menyebut 4 bunyi sangkakala dan di sana ia berakhir dengan ayat ini yang berkata, "Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, 'Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh kerana bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya.'" Nah, saudara, perkataan celaka diulang 3 kali dan itu mewakili ya tiga sangkakala terakhir, itu sangkakala 5, 6 dan 7 yang akan kita lihat sekarang dalam bab 9. Tiga bunyi sangkakala yang terakhir akan membawa kemusnahan yang lebih besar. Ya, 4 sangkakala yang pertama dalam bab 8 yang sebelum ini mengakibatkan kemusnahan besar kepada sistem yang meneruskan kehidupan di bumi, ya. Dan tiga sangkakala yang terakhir di sini dalam bab 9 ya akan secara langsung mempengaruhi manusia di bumi. Jadi izinkan saya membaca sekarang ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Mari kita lihat bintang yang jatuh ini. Ini adalah makhluk malaikat, tetapi kemungkinan besar ia adalah makhluk jahat atau makhluk yang telah atau malaikat yang telah jatuh, ya, the fallen angel. Malaikat yang baik tidak pernah dikatakan jatuh, ya, tetapi kita membaca tentang malaikat jahat sebagai malaikat yang jatuh. Contohnya dalam Yesaya 14 ada tercatat ini, ya. "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putera fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Dalam Lukas 10:18, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Lalu siapa bintang yang jatuh ini dalam Wahyu bab 9? Ia boleh jadi iblis atau malaikat jahat yang berpangkat tinggi atau salah satu daripada penguasa-penguasa langit seperti yang kita baca dalam Efesus bab 6, peperangan rohani. Baiklah, sesiapapun makhluk ini, kita tahu bahawa dia memenuhi tujuan Tuhan dan Tuhan mempunyai kawalan ke atas makhluk ini, ya, in control, kan? Sebab makhluk ini diberikan kunci kepada jurang maut. Ya, tanpa kunci ini dia tak boleh buka jurang itulah. Ya, jurang maut dalam bahasa Yunaninya ialah abusos, jurang. Nah, ini adalah tempat roh-roh jahat atau tempat roh-roh jahat iblis diikat. Ya, itu tempat penghukuman bagi malaikat yang berdosa. Dalam 2 Petrus bab 2 ayat 4 ada berkata begini, "Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman." Ah, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan sekumpulan roh-roh jahat, dan dalam Lukas 8:31
setan-setan itu memohon Yesus ya supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut itu. Nah, jurang ini berbeza dengan neraka atau Hades, ya, tempat di mana jiwa orang yang tidak percaya akan pergi. Nah, saudara perhatikan di sini ya, hanya jiwa saja ya, hanya jiwa yang pergi, belum lagi jiwa dan tubuh. Lautan api pula atau Gehenna adalah keadaan yang terakhir. Nah, inilah tempat terakhir iblis, antikristus, nabi palsu, dan orang-orang bukan percaya. Meneruskan bacaan ayat hingga 2 hingga 4, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merosakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Yohanes melihat asap keluar dari jurang maut yang menggelapkan langit. Dalam surat Wahyu, ya, terdapat kira-kira 10 ayat yang menyebut tentang asap, dan 8 daripada ayat tersebut merujuk kepada penghakiman, siksaan, dan kebinasaan. Dan di sini dalam bab 9, kedatangan asap membawa siksaan dan kebinasaan, ya. Dan siksaan dan kebinasaan itu akan datang dalam bentuk belalang. Ya, belalang ini bukan belalang yang literal atau semula jadilah ataupun yang hurufiah, karena ciri-cirinya akan diberitahu nanti dalam ayat 7 hingga ke 11. Belalang-belalang biasanya akan datang dalam kumpulan atau kawanan yang besar dan banyak sekali kan. Nah, belalang-belalang yang datang dalam kumpulan besar itu kelihatan seperti awan yang menggelapkan langit. Dan apabila mereka datang dalam kawanan besar, mereka akan mendatangkan ketakutan, ya, dan mereka akan memakan segala tumbuh-tumbuhan sehingga tanah itu menjadi tandus. Ini adalah gambaran yang kita baca dalam Yoel 2. Yoel 2 ya, di mana akan ada kedatangan tentera yang kuat seperti kawanan belalang dalam Yoel 2 ayat yang pertama. Hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di sini dalam Wahyu 9, belalang ini tidak akan membahayakan rumput hijau, tetapi membahayakan manusia. Dan sekali lagi, semuanya ini dalam kawalan Tuhan, ya. Dan kawanan belalang ini hanya akan menyiksa mereka yang tidak mempunyai meterai Tuhan di dahi mereka, ya, yaitu orang-orang bukan percaya. Ayat 5 dan 6 seterusnya berkata begini, dan mereka diperkenankan, ya, di dalam kawalan Tuhan kan, diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kala jengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya, saudara, belalang ini sangat berkuasa
Karena mereka diberi kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi, ya. Dan kalajengking mempunyai racun yang sangat berbisa dalam sengatannya. Ya, mungkin itulah kuasa mereka. Kebanyakan sengatan kalajengking tidak akan membunuh, tetapi ia akan menyebabkan banyak kesakitan. Ya, saya telah membuat sedikit kajian ya tentang kalajengking ini. Dikatakan bahwa terdapat lebih daripada 1.500 spesies kalajengking di seluruh dunia dan hanya kira-kira 25 daripadanya yang dianggap berbahaya. Ya, dan sengatan mereka boleh menyebabkan lumpuh, sawan teruk, gangguan jantung, dan kesukaran bernafas. Tetapi kesakitan yang akan ditimbulkan oleh kuasa belalang ini ke atas orang-orang yang tidak percaya akan jauh lebih teruk, ya, akan lebih sakit daripada kalajengking berbisa yang sebenar, ya, sehingga ayat 6 mengatakan orang-orang akan mengalami kesakitan yang amat sangat sehingga mereka ingin sangat mau mati tetapi tak dapat, ya, mau mati pun tak boleh. Kematian melarikan diri dari mereka. Kesakitan yang ditimbulkan oleh kuasa iblis, ya memang tidak ada orang yang dapat tahan. Nah, inilah yang seharusnya manusia sedar. Ya, iblis akan mempengaruhi dan memperdayakan manusia untuk menolak Tuhan. Ya, memperdayakan manusia supaya tidak percaya, ya, menjadikan orang-orang yang tak percaya ini untuk mengikutnya, ya, sujud kepadanya, dan kemudian menyiksa mereka pula. Ya, iblis sungguh licik, ya. Dialah penipu, ya, pendusta, pembunuh. Ya, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasa. Tetapi siksaan mereka hanya akan bertahan selama 5 bulan sahaja. Ya, kenapa 5 bulan? Ada yang berkata ia adalah jangka hayat belalang. Nah, jika boleh, kalau ikut kemahuannya, iblis mahu semua orang matilah, ya, ya, supaya mereka tidak bertaubat untuk mengikut Yesus. Jadi di sini kita melihat rahmat Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan mengawal keadaan dan penghakimannya. Nah, ia menunjukkan bahwa siksaan ini tidak kekal, tetapi yang sementara ke atas orang-orang tak percaya. Mereka tidak mati, ya, tetapi harap mereka melihat penghakiman ini dan akan memalingkan hati mereka kepada Tuhan dalam pertobatan. Jadi sekarang mari kita lihat ciri-ciri belalang ini dari ayat 7 hingga ke 10. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ya, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saudara, jika Anda membaca dengan teliti petikan ini, Anda akan mendapati pengulangan perkataan sama seperti, ya, yaitu bagaikan atau menyerupai. Nah, ini adalah satu lagi petunjuk bahwa belalang-belalang itu, ya, bukanlah belalang yang benar secara literal, ya, tetapi belalang yang tidak semula jadi. Ya, ada yang mengatakan ia kelihatan seperti helikopter zaman modern ini atau senjata yang canggih, senjata super masa kini, ya. Nah, kita tidak tahu dengan tepat apa semuanya itu pada masa ini. Ya, kita tunggu saja masa. Dan apabila sudah tiba masanya, semuanya akan diungkapkan bagi kita lah. Namun perkara penting yang coba digambarkan bagi kita sekarang ini adalah bahwa serangan kuasa kegelapan, ya, atau kuasa kejahatan iblis itu sangat-sangat kuat
sangat menakutkan dan menyiksakan. Ya, jadi di sini kita melihat orang-orang tidak percaya berhadapan dengan kuasa iblis yang nyata. Ya, ayat 9 mengatakan, belalang-belalang ini datang seperti tentara yang kuat memakai baju zirah menutup dada. Nah, itu bermakna tidak dapat ditembusi ya. Dan mereka akan datang dalam kumpulan yang sangat besar. Itu ayat 9 itu berkata, bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Nah, ini bermakna mereka akan maju ke hadapan dan tidak ada apa-apa pun yang dapat menghalang kemarahan mereka. Nah, inilah gambaran yang sama ya, yang kita lihat dalam Yoel 2 ayat 7 hingga ke 9. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ya, mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Wah, sangat menakutkan ya pasukan tentara yang akan datang ini. Nah, seterusnya dalam ayat 11 mengatakan bahwa mereka mempunyai seorang raja dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, saudara, ini adalah satu lagi pengesahan bahwa angkatan belalang ini bukan belalang yang semula jadi. Mereka mempunyai seorang pemimpin, itu seorang raja. Ya, Alkitab memberitahu kita bahwa belalang tidak mempunyai raja. Ya, Amsal 30:27. Nah, berkata belalang tidak mempunyai raja, tetapi mereka semua maju dalam barisan yang teratur. Nah, nama raja ini ialah Abaddon dalam bahasa Ibrani, Apollyon dalam bahasa Yunani. Maksudnya sama ya, bermaksud pemusnah. Penyebutan kedua-dua nama dalam kedua-dua bahasa Yunani dan bahasa Ibrani mungkinlah ya untuk penekanan kepada orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Nah, ayat 12 berkata, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Nah, sangkakala yang kelima telah membawa banyak celaka dan penderitaan. Penduduk dunia merintih ya dalam kesakitan karena disengat belalang. Tetapi terdapat dua lagi celaka. Kata-kata dalam ayat 12 yang berkata akan menyusul dua celaka lagi adalah untuk menekankan bahwa yang terburuk masih akan datang. Ya, mari kita baca ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Yohanes pernah melihat mesbah ini di hadirat Tuhan. Ya, ini adalah mesbah doa syafaat ketika orang-orang kudus yang mati-matir mengangkat doa mereka di hadapan Tuhan dalam bab 6, ya, yaitu meterai yang kelima. Nah, ini bermaksud sementara Tuhan bertindak dalam penghakimannya, doa dan syafaat para syurgawi masih berterusan dan didengari oleh Tuhan. Maka kita juga janganlah berhenti berdoa. Mungkin itulah jawabannya. Ya, bagaimana kita harus tetap bertahan menghadapi kesukaran dan keadaan yang tak menentu dalam zaman akhir ini, yaitu dengan hidup yang terus setia beriman kepada Tuhan. Dalam ayat 14, Yohanes mendengar suara yang berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala, lepaskanlah
keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Sungai Efrat ialah mercu tanda yang bersejarah. Nah, ia adalah sempadan timur tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Bapa Abraham. Ia merupakan mercu tanda dan sempadan ya yang mana terletaknya banyak empire dan kuasa-kuasa besar seperti Assyria, Babylon, Greek, Medo-Persia, dan Empire Rome. Anda akan membaca tentang Sungai Besar Efrat ini sekali lagi dalam bab 16 ayat 12 ya. Di mana sungai besar itu akan menjadi kering sehingga raja-raja dari timur akan menyeberangi sungai di tanah kering untuk pertempuran Armageddon. Nah, sekarang sungai itu terletak di negara Turki, Syria, dan Irak. Nah, mungkin kita perlu beri perhatian kepada perkembangan di kawasan itulah ya. Nah, empat malaikat yang disebut dalam ayat 14 ini boleh jadi adalah malaikat jahat atau malaikat yang terjatuh dosa. Karena dikatakan bahwa mereka terikat. Nah, kita biasanya membaca tentang malaikat jahat yang diikat ya. Dan disebutkan bilangannya empat malaikat. Empat adalah nombor dunia, ya, the four corners of the world. Jadi penghakiman ini akan mempengaruhi seluruh dunia. Ya, walaupun ia akan mempengaruhi sepertiga umat manusia. Ya, seperti mana yang kita lihat dalam ayat 15 ya. Ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi satu perkara yang kita tahu dari petikan ini ialah Tuhan mengikat empat malaikat itu ya untuk suatu tujuan yang tertentu. Ya, karena ayat 15 mengatakan bahwa mereka telah disiapkan ya, disiapkan. Jadi mereka telah disimpan untuk suatu tugasan ya sehingga jam dan hari, bulan dan tahun yaitu mereka telah disimpan untuk suatu jangka masa. Dan apabila masa yang ditetapkan itu telah tiba, ya mereka akan dilepaskan. Dilepaskan untuk membunuh sepertiga manusia. Dalam Matarai yang keempat, dalam bab 6, ya, 1/4 daripada penduduk dunia yang terbunuh. 1/4 kan? Di sini pula bab 9, sepertiga manusia telah dibunuh. Jadi kalau ikut kiraannya, 1/4 dan sepertiga, wow, hampir separuh daripada penduduk dunia telah lenyap. Nah, ini saudara, ini boleh menjadi salah satu ya daripada bencana dunia yang paling teruk sekali. Itu pembunuhan sepertiga manusia. Ya, walaupun hanya 1/3, tapi ia akan membawa kesan yang sangat-sangat menderita kepada seluruh penduduk dunia. Sepertiga manusia mati. Bayangkan saja tangisan dan ratapan atas kematian yang begitu ramai orang. Dan ingat juga, dalam sangkakala sebelum ini, kematian mengambil rehat. Ya, yaitu tiada kematian yang dicatat dalam sangkakala yang sebelum ini. Ingatkah saudara, orang yang tersiksa ya mau mati tetapi mau terlepas daripada mereka. Tapi kini ya kematian melepaskan kuasanya dengan merenggut nyawa sepertiga umat manusia. Wow. 1/3 daripada manusia itu jumlahnya adalah lebih kurang 2 bilion orang. 2 bilion. Untuk menghapuskan 2 bilion orang ini, itu memerlukan suatu kuasa, suatu kekuatan yang amat besar. Jadi ayat 16 seterusnya berkata, dan jumlah tentera itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, saudara, akan datang satu pasukan besar penunggang kuda. Berapa besar jumlahnya? 20.000
laksa. Dalam Alkitab bahasa Inggris dan Alkitab versi Bonyo, ya diterjemahkan jumlahnya ini 200 juta. Nah, ini boleh menjadi nombor simbolik untuk mewakili suatu tentara berkuda yang sangat-sangat besar jumlahnya, yang tak terhitung dan sangat hebat kuasanya. Lihatlah ciri-ciri penunggang kuda ini dalam ayat 17 hingga ke 19. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerosakan. Wow, saudara, kuda-kuda ini mempunyai rupa yang sangat menakutkan. Ya, kuda dengan kepala singa, ekor pula ada kepala ular. Racun ular lebih mematikan daripada sengat kalajengking yang sebelum ini. Daripada penerangan tentang kuda, kita tahu ya bahwa mereka bukanlah kuda sebenar, ya seperti gambaran belalang yang sebelum ini. Jadi sekali lagi, ia mewakili kuasa kegelapan iblis yang cukup kuat untuk meragut sepertiga nyawa manusia. Nah, bagaimanakah mereka melaksanakan tugas pembunuhan yang mengerikan ini? Lihat ayat 18 ya. Uh, ayat 18 mengatakan dari mulut mereka datang kebinasaan yang besar dengan tiga malapetaka, yaitu api, asap, dan belerang. Ketiga-tiga unsur ini adalah ciri-ciri neraka. Jadi, ya benar-benar neraka di bumi. Hell on earth. Dan sekali lagi, orang-orang tidak percaya berdepan dengan kuasa iblis yang nyata. Mereka merasakan neraka di bumi. Ini belum lagi neraka yang betul-betul, yaitu Gehenna. Ya, melihat kepada kemusnahan yang besar dan keadaan yang menakutkan, bagaimanakah Anda pikir penduduk dunia yang lain akan respon kepada semuanya ini? Kita mungkin berpikir bahwa ramai yang akan sangat takut dengan penyiksaan, ya sangat takut dengan kematian sehingga mereka akan berseru kepada Tuhan dalam pertobatan kan? Tapi ayat 20 dan 21 mengatakan yang sebaliknya. Ya, saya bacakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertaubat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertaubat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya saudara, manusia yang lain, yaitu manusia yang hidup, ia tidak mau bertaubat. Saudara, pada peringkat ini dalam surat Wahyu, penghakiman Tuhan yang sangat dahsyat telah pun dinyatakan. Ya, dan juga Tuhan juga telah mengutus hamba-hambanya, yaitu 144.000 sebagai saksi untuk menginjil. Dan setengah daripada penduduk dunia telah mati. Sebahagian dari bumi telah musnah. Namun umat manusia yang lain masih tak mau bertaubat. Mereka akan terus melakukan dosa. Ya, penyembahan berhala, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, mereka masih lagi mengeraskan hati. Ya, manusia tidak lagi memandang kesucian dalam semua aspek kehidupan.
Ya, karena mereka akan melakukan lebih banyak pembunuhan, lebih banyak maksiat, dan lebih banyak kecurian. Nah, ini bermakna akan ada lebih banyak kejatuhan moral, rasuah, pembohongan, penipuan. Saudara, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita kefasikan dan kelaliman manusia yang paling-paling dalam sekali. Yaitu tak kira betapa Tuhan menunjukkan kedua-dua belas sifatnya, yaitu belas kasihannya dan keadilannya, orang ramai masih tak mau bertobat. Bertobat. Saudara, perkataan bertaubat muncul 28 kali dalam perjanjian baru. Dan ia disebut paling banyak sekali, yaitu 12 kali dalam surat Wahyu. Dan yang menariknya, perkataan pertobatan paling banyak disebut dalam bab 2 dan 3, yaitu 8 kali. Saudara, jika Anda tahu struktur surat Wahyu, Anda akan tahu bahwa bab 2 dan 3 ialah 7 surat kepada gereja-gereja, kepada umat-umat Tuhan. 8 kali perkataan bertaubat disebut kepada gereja-gereja, ya, kepada umat Allah. Bermaksud Tuhan memanggil gerejanya untuk bertaubat. Kita melihat hati Tuhan untuk manusia, menyeru orang ramai untuk berpaling dari jalan jahat mereka dan berbalik kepada Tuhan. Ya, surat Wahyu bukan sekadar surat penghakiman akhir zaman, tetapi adalah perwahyuan atau pernyataan hati Tuhan kepada manusia. Amin. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang adil, tetapi Tuhan itu juga adalah Tuhan pengasih, lambat marah, yaitu sabar, dan berlimpah kasihnya. Ya, seperti dalam Mazmur selalu kita dengar, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kebaikan Tuhan adalah untuk membawa kita kepada pertobatan. Tapi kita tak boleh mengambil kesempatan atas kebaikan Tuhan, ya, atau terus menguji kesabaran Tuhan. Jika kita melakukan perkara itu, ya, seperti kata petikan Roma bab 2 ayat yang kelima, kita sedang menimbun murka Allah, ya, atas diri kita sendiri pada hari kemurkaan dan pernyataan penghakiman Allah yang adil. Masanya akan datang, dan seperti yang telah ditulis di permulaan surat Wahyu bab 1, masanya sudah dekat. Tuhan akan datang dengan penghakimannya tidak lama lagi. Tetapi sekarang Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Amin. Ya, memanggil kita untuk bertaubat. Ya, sama seperti pada zaman Yoel. Ya, dengarlah saudara kata-kata Yoel ini. Yoel berseru kepada umat Tuhan. Ya, dalam Yoel bab 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Hari apa? Hari penghakiman. Jadi apa yang perlu kita buat? Yoel seterusnya mengatakan, tetapi sekarang juga, ya, sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana hukumannya. Amin. Saudara, kita sedang hidup dalam zaman Yoel. Kita sedang hidup dalam zaman surat Wahyu. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dalam pertobatan,
terutamanya pada masa ini, supaya apabila kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kita dan menyembuhkan negeri kita. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah diberitakan tidak akan kembali sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Engkau perintahkan. Biarlah firman-Mu juga menggerakkan hati kami untuk menunjukkan pandangan kami dan hati kami kepada Yesus. Kami mengakui kekurangan kami, kelemahan kami, dan kami harus datang kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Engkaulah Tuhan yang menyelidiki hati kami, menguji batin kami. Engkau tahu kesalahan kami, pelanggaran kami. Ampunilah kami, Tuhan, kami yang telah berdosa, kami yang telah mengeras hati kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk datang kepada Engkau dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap, karena firman-Mu yang mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Engkau pandang hina, ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kehidupan kami supaya kami dapat hidup dalam kekudusan dan perbenaran yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu yang sentiasa ada selama-lamanya dan sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, sekian. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.